Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus buat cinta kasih-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, bentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari Nats Alkitab Yosua 1 ayat 6-9. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tema yang akan kita angkat dari nats ini yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bahwasanya kemenangan adalah sebuah kerinduan yang besar bagi setiap orang untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Dan kita juga sering mengukur hidup kita dengan berdasarkan seberapa suksesnya kita. Bagaimana kita bisa mengukur kesuksesan itu? Ya, seringkali kita berpola kepada keberhasilan standar dunia ketimbang dengan standar ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita mengukur kehidupan kita dengan standar dunia, maka kita akan memiliki pandangan yang keliru mengenai keberhasilan itu sendiri. Ukuran standarnya Tuhan tidaklah sama dengan standar-standar di dunia. Langkah atau cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mencapai kesuksesan yaitu yang pertama, bertindak dengan hati-hati yang diambil dari ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Saudara-saudari yang terkasih, bertindak dengan benar dan penuh hati-hati adalah sikap yang disukai banyak orang. Jikalau kita bertindak dengan asal-asalan, tentunya banyak hal yang tidak bisa kita duga juga bisa terjadi. Seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan orang-orang dengan seenaknya mengucapkan sesuatu kepada orang lain tanpa berpikir dahulu apa yang mau dikatakan. Jadi, hati-hatilah dalam berpikir dan renungkanlah terlebih dahulu dengan baik setiap keputusan yang akan dibuat dan harus sesuai dengan firman Tuhan. Setiap kali kita ingin melangkah dan ingin melakukan sesuatu, terlebih dahulu kita harus membersihkan hati kita dan kita harus berdoa, karena suatu hal doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan jikalau hati kita belum beres. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudari, kita bereskan hati kita terlebih dahulu, supaya segala doa yang telah kita panjatkan kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, sehingga doa kita akan didengarkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, yang diambil dari ayat 7b. Demikian, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara yang terkasih, maksud dari kata tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri ini adalah orang yang konsisten dalam pendirian keputusan dan sikapnya. Bagaimanakah kita dapat menguji apakah seseorang itu sudah konsisten? Ya, contohnya di dalam pengumpulan tugas.
Dan saudara juga dapat melihat apakah saya atau saudara sendiri sudahkah konsisten dalam pengumpulan tugas? Ya, saya rasa sudah konsisten ya saudara-saudara. Yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam yang diambil dari ayat 8a. Demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara-saudari yang terkasih, merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang. Firman Tuhan adalah salah satu paket yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ada banyak orang menghabiskan waktunya hanya untuk membaca firman Tuhan, tetapi tidak merenungkannya. Mereka mengira merenungkan firman Tuhan artinya hanya masuk ke dalam kamar saat teduh dan membaca firman Tuhan. Tidak heran, ketika sudah keluar dari kamar, kebanyakan mereka mengalihkan pikirannya ke hal-hal yang lain. Dan yang keempat, tidak memiliki iman yang kecut dan tawar hati yang diambil dari ayat 9 bagian B. Bunyinya, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi yang kita hadapi saat ini bukanlah situasi yang mudah dan dipenuhi dengan banyaknya tantangan. Bahkan semakin sulit untuk mendapatkan kesempatan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai segala sesuatu, tetapi segala upaya dan usaha sirna begitu saja. Dan banyak alasan mau tidak mau bangkit dan tidak mau maju lagi. Saudara-saudari, setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih ketika mereka yang sedang dihadapkan pada pergumulan yang sangat berat. Tawar hati ditunjukkan pada suatu kondisi hati yang dilanda dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Karena beban berat yang harus ditanggung oleh seseorang. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan yang dapat kita ambil dari nats ini yaitu banyak sekali kesalahan yang dapat kita hindari jika kita dapat memberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tentunya bukan hanya sekedar untuk membaca, tetapi untuk merenungkannya. Dan izinkanlah firman Allah meresap dalam roh kita. Kita diciptakan Tuhan untuk berhasil, sebagaimana firman Tuhan kepada Yosua. Tetapi perhatikanlah dengan seksama formula Tuhan untuk sukses adalah dengan tetap kuat dan teguh, menaati perintahnya dan merenungkan firman-Nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhanlah yang berjalan di depanmu dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan akan menyertai kita. Janganlah takut, janganlah patah hati, tetaplah semangat dan kuat dalam pelayanan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang masih kami rasakan ya Tuhan, sehingga kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.